Faslun jadid, pembahasan yang baru tentang fi dzikri syai'in minal a'yan, pada pembahasan tentang benda-benda al-mutanajjisati, yang bernajis, wa ma yathuru minha, dan yang bisa mensucikannya, bid-dibaghi, dengan ad-dibagh atau dengan samak, wa ma la yathuru, dan yang tidak suci. Baik, man yaqra minkum falyatafaddal mashkura. أنا أستاذ. تفضل تفضل بارك الله فيك. من أين أبدأ؟ فصل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالذباغ وما لا يطهر. وجلود الميتة تطهر بالذباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمية. Baik, Hasan. Kita terjemahkan sedikit-sedikit, kemudian setelah itu kita baca syarahnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, Abu Syuja' al-Asfahani, di matan al-Ghaya wa Taqrib, faslun, pasal fi dzikri syai'in minal a'yan, pada penyebutan sesuatu dari benda-benda al-mutanajjisati, yang bernajis, wa ma yathuru minha bid-dibaghi, dan yang bisa suci dengan cara ad-dibagh atau samak, wa ma la yathuru, dan apa saja yang tidak suci. Dan beliau mengatakan wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jiddal kalbi wal khinziri, dan kulit bangkai, dan bangkai di sini maksudnya adalah al-maitatu atau al-mayyitu ma bi ghairi zakatin syar'iyyin, semua yang mati tanpa proses penyembelihan secara syar'i, itu namanya maitah atau bangkai, walaupun binatang itu adalah binatang yang asalnya suci dan halal untuk dimakan. Ketika dia disembelih tanpa cara syar'i, maka dia tergolong maitah atau bangkai. Wa juludul maitati, dan kulit bangkai, ya, kulit yang binatang yang disembelih atau mati tanpa atau disembelih tanpa cara syar'i, ya. Kulitnya tathuru bid-dibaghi, itu suci, bisa suci atau akan suci dengan cara ad-dibagh. Ad-dibagh ini kalau bahasa kita dengan disamak, ya, proses yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita itu, kalau kulit biasanya dijemur, kemudian ditaruh sesuatu, apakah itu garam atau bahan-bahan yang lain, dan dibersihkan yang melekat pada kulit itu, kemudian digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Nah, kulit bangkai ini
akan suci dengan cara ad-dibagh illa jildal kalbi. Illa adalah adatul istithna. Adat untuk mengecualikan, ya. Jadi dikecualikan setelahnya apa? Jilda al-kalbi wal khinziri. Kulit anjing dan al-khinzir dan babi. Ya, walaupun misalnya ya, ada yang menyembelih anjing atau khinzir, babi secara syar'i misalnya baca bismillah dengan memotong di bagian lehernya, tetaplah dia tidak suci walaupun di samak atau dilakukan proses dibagh. Nah, wa ma tawallada minhuma, dan apa saja yang tawallada minhuma, yang turun atau beranak pinak dari keduanya. Maksudnya keturunannya. Keturunan anjing dan khinzir. Sekarang konon ya ada yang bisa membuat atau bisa mengawinkan antara babi dengan domba biri-biri sehingga lahirlah anaknya yang berbulu domba tapi berkepala khinzir, babi. Ini yang dimaksud wa ma tawallada minhuma. Tetaplah haram sama dengan haramnya khinzir. Ya. Ada suaranya, Dek. Halo? Ada suaranya? Kanan apa kiri? Baik. Ada satu. Suara saya jelas ya? Halo? Jelas satu. Oh iya. Baik. Jadi tetaplah haram ya jika ada misalnya manusia dengan teknologi yang ada mengawinkan antara binatang atau hewan yang makulul lahmi, yang dimakan halal dagingnya seperti biri-biri, dikawinkan dengan misalnya khinzir atau babi atau al-kalb atau anjing, maka tetaplah yang hasil perkawinannya itu haram sebagaimana asalnya. Nah, ini maksudnya wa ma tawallada minhuma, dan apa saja yang tawallada dilahirkan dari keduanya. Au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya. Salah satu, yaitu misalnya anjing atau babi. Baik, kemudian berkata rahimahullah, wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Dan tadi kita berbicara tentang kulit. Sekarang mu'allif mengatakan wa azmu, dan azm yaitu tulang. Tulangnya bangkai, dan sya'ruha rambutnya atau bulunya. Rambut, sya'ar masuk di sini rambut yang ada di kepala kalau manusia, dan sya'ar atau bulu yang ada di badannya itu mencakup semua. Tulang dan bulunya, yaitu tulang bangkai dan bulunya atau rambutnya najis. Itu najis ya, hukumnya najis. Illal adamiyya, kecuali al-adami, manusia. Jadi manusia itu tulangnya, jika ada mayit, ya tulangnya itu dengan bulunya atau rambutnya itu tidak najis. Adapun selain manusia, bangkai yang lain, maka itu
najis. Dan beliau mengatakan di sini wa azmul maitati adalah al-maita di sini adalah wasfun, ya, sifat yang lil hasor, ya, jadi membatasi, berarti tulang selain daripada bangkai itu suci, ya, seperti ya, tulang sapi yang sudah kita sembelih, kemudian sisanya tidak dimasak, dibuang saja, terdapat di jalan misalnya tersentuh, itu bukan najis. Begitupun bulunya. Nah, tafadhal wasil asyarah faslun. Ana lagi. Tafadhal ya Muhammad. فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالذباغ وما لا يطهر. وجلود الميتة كلها تظهر بالذباغ سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره. وكيفية الذبغ أن ينزع فصول الجلد مما يعفنه من الدم ونحوه بشيء حريف كعصف ولو كان الحريف نجسا كذرك حمام كفى في الذبغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر فلا يطهر بالدباغ. Ahsan. Baik. Habba-habba kita terjemahkan sedikit-sedikit. Faslun, ini syarahnya, inilah Fathul Qarib. Berkata muallif Fathul Qarib rahimahullah taala, faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati. Ya, pembahasan tentang penyebutan atau pembahasan tentang hal-hal atau benda-benda yang najis dan apa saja yang suci dengan dibal dan apa saja yang tidak suci dengan taib. Beliau mengatakan wajuludul maitati kulluha yatatahuru bid-dibal. Dan kulit bangkai semuanya itu bisa suci dengan cara dibal, dan cara dibal, ya. Taib. Sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Sama saja apakah itu bangkai binatang yang dimakan dagingnya, ma'kulil lahmi wa ghairihi, dan selainnya. Jadi baik itu misalnya bangkainya kambing atau sapi atau yang sejenisnya, ataupun yang selain daripada binatang yang halal dagingnya. Seperti apa? Ular, ya, atau buaya, atau macan, singa, dan semacamnya. Nah, itu bisa menjadi suci dengan cara ad-dibagh. Kemudian beliau mengatakan wa kaifiyatud dibaghi, dan tata cara ad-dabghi ini, tata cara mensucikan kulit dengan cara dabagh, an yanzi'a fudulal jildi mimma yu'affinuhu minad dami, yaitu an yanzi'a, melepaskan fudulal jildi, sisa-sisa kulit, ya, dia harus melepaskan sisa-sisa kulit itu, mimma yu'affinuhu minad dami, dari sesuatu yang bisa membuat dia busuk, yu'affinuhu, membuat dia tidak sedap baunya, yaitu berupa darah dan semacamnya. Jadi kalau misalnya ada darah atau semacamnya yang menempel di kulit tersebut, dihilangkan dulu. Ya, setelah dikuliti, ya, masih ada darah, dicuci hingga bersih. Apa saja yang menempel yang bisa membuat dia busuk, maka dihilangkan. Wa nahwihi, dan semacamnya. Bi syai'in,
Hirrifin. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan sesuatu yang hirrif. Hirrif ini sesuatu yang apa? Yang panas, ya. Ka'asfin, seperti ditaruh supaya diangin-anginin dengan angin, asfin, angin yang kencang misalnya. Ya. Walau kana al-hirrifu najasan. Bisa bermakna hirrif di sini adalah dikerak, ya, dikerak dengan sesuatu, dikerak, ya. Jika walaupun al-hirrif di sini sesuatu yang najis. Jadi menghilangkan sesuatu yang membuat kulit itu menjadi busuk, ya, dengan cara dikerok. Seperti walaupun yang digunakan itu untuk mengerok itu adalah sesuatu yang najis. Contoh kadzarqi hamamin, seperti patoknya atau paruhnya hamam, al-hamam, apa itu hamam? Burung dara. Ya. Kafa fid dabghi, itu cukup dalam proses samak atau dabg atau dibag. Kemudian beliau mengatakan illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Ya. Dan apa yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Ma'a hayawanin tahir, bersama dengan hewan yang suci. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita jelaskan bahwa jika ada yang mengawinkan antara babi atau anjing dengan biri-biri domba atau kambing sehingga terlahir dari perkawinannya itu, ya, biri-biri menyerupai khinzir, babi, maka tetaplah haram. Ya, ini dikecualikan, tidak boleh, tidak akan suci kulitnya karena mengambil hukum asalnya. Ya. Hayawanin tahir. Hayawanin tahir itu makulul lahmi, yang dimakan dagingnya. Fala yatuhuru bidibaghi, maka tidak akan suci dengan cara dibagh. Nah, kulitnya misalnya, kulitnya, ya, kulitnya. Adapun dagingnya tetap juga haram. Naam. Fasil. Tafadhal. وعظم الميتة وشعرها نجس وكذا الميتة أيضا نجسة وأريد بها الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية فلا يستثنى حينئذ جنين المذكاة إذا خرج من بطن أمه ميتا لأن ذكاته في ذكاة أمه وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات. Baik, Ihsan. Dan beliau rahimahullah mengatakan wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Ini adalah matan daripada matun ghaya wa taqrib di Abi Syuja' rahimahullah. Dan azm atau tulang bangkai dan bulunya atau rambutnya itu najis. Najis. Bangkai, rambutnya atau bulunya dan tulangnya itu najis. Wa kadza al-maitatu aidan najisatun. Demikian pula bangkai juga jadi najis. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan bulu bangkai sebagai apa? Sekarang banyak yang menggunakan di alat kosmetik, ya, jadikan kuas untuk berhias itu untuk perempuan. Tapi
bulunya itu bulunya bangkai, ya. Bangkai sekali lagi kita sebutkan di sini bahwa semua binatang yang mati tanpa proses penyembelihan secara syar'i. Ya. Atau dia disembelih tapi tidak secara syar'i, atau dia mati sendiri, ya, itu semuanya masuk dalam bangkai. Walaupun binatang itu adalah binatang yang ma'kulil lahmi, yang dimakan dagingnya. Misalnya domba, ada yang mati tanpa disembelih. Mati saja begitu, ya, tertabrak kendaraan misalnya, mati. Kemudian sayang bulunya diambil untuk dia jadikan koas misalnya. Itu najis. Ya, begitupun kalau ada tulangnya digunakan untuk perhiasan misalnya, dijadikan hiasan di anting-anting untuk wanita, atau hiasan kalung, atau menjadikan gelang, itu najis. Ya, tidak boleh dipakai. Dan kalau dipakai dalam sholat, maka akan membatalkan sholatnya. Ya, karena dia badannya tidak bersih dari najis. Padahal syarat sah sholat adalah tuhuriyatu minan najasah, suci dari najis. Nah, jadi tulang dan rambut daripada bangka ini najis. Wa urida biha, dan yang dimaksud dan yang diinginkan, yang dimaksud dengan hal tersebut, artinya al-maitah ini, biha ini kembali kepada al-maitah, yaitu az-zailatul hayatu bi ghairi zakatin syar'iyatin. Yang az-zailah, yang hilang kehidupannya. Jadi, atau kehidupan yang hilang, maksudnya yang mati, ya, hilang kehidupannya yang mati, bi ghairi zakatin syar'iyatin, tanpa penyembelihan secara syar'i. Ya. Fala yustathna, maka tidak dikecualikan hina idzin, dalam hal ini, ya, dalam pembahasan ini tidak dikecualikan, fala yustathna hina idzin janinul mudzakkati idza kharaja min batni ummihi maitan. Tidak dikecualikan hina idzin, ketika itu, yaitu janinul mudzakkat, janinnya hewan yang disembelih. Misalnya kita menyembelih domba yang lagi bunting, atau sapi yang lagi bunting, kerbau misalnya, sembelih tapi lagi hamil. Nah, idza kharaja min batni ummihi maitan, jika dia janinnya itu keluar dari perut ibunya dalam keadaan maitan, dalam keadaan mati. Ya. Li'anna zakatahu fi zakati ummihi, karena penyembelihannya, penyembelihan janin ini fi zakati ummihi, itu mengambil hukum sembelihan ibunya. Jadi kalau ibunya disembelih, itu sama halnya kita menyembelih janinnya. Wa kadza ghairuhu minal mustathnayati al-madhkurati fil mabsutati. Demikian pula selainnya dari hal-hal yang dikecualikan, yang disebutkan pada kitab-kitab yang membahas panjang lebar tentang masalah ini. Al-Mabsutat itu adalah kitab yang membahas panjang lebar dalam masalah-masalah tertentu. Jadi kesimpulannya, tulang, rambut,
daripada bangkai itu najis. Ya. Yang dimaksud dengan bangkai ini adalah yang hilang nyawanya tanpa cara menyembelih secara syar'i. Menyembelih secara syar'i itu pertama membacakan bismillah, kemudian disembelih di bagian lehernya dan memutuskan 3 saluran. Saluran nafasnya, saluran darahnya, dan saluran makanannya. Nah, itulah sembelihan secara syar'i. Kemudian beliau mengatakan, fala yustatna hina idzin, maka tidak dikecualikan ketika itu, yaitu janin yang disembelih, ya janin yang disembelih, ketika keluar dari perut ibunya dalam keadaan mayit. Jadi dalam hal ini, jika ada janin yang keluar dari perut ibunya karena ibunya itu sudah disembelih, kemudian dia keluar dalam keadaan mati, ya, maka ini tidak masuk sebagai kategori bangkai. Dia bukan bangkai. Ya. Jadi dia suci. Bukan bangkai. Karena kenapa? Li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Karena menyembelih, ya, penyembelihan janin ini itu pada penyembelihan ibunya. Dalam artian, kalau kita menyembelih ibunya, itu sama halnya kita menyembelih anaknya. Jika keluar anak itu setelah disembelih ibunya, dan keluarnya tidak dalam keadaan hidup, tapi dalam keadaan mati, maka itu tidak termasuk bangkai. Demikian pula selainnya daripada hal-hal yang dikecualikan yang disebutkan dalam kitab-kitab yang membahas lebih menyeluruh atau lebih luas, lebih panjang lebar dalam masalah ini. Taib, wasil. ثم استثنى من شعر الميتة قوله إلا الآدمية أي فإن شعره طاهر كميتته. Taib. Maka rahimahullah ta'ala, kemudian istathna, kemudian penulis matan al-ghaya wa taqrib Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asfahani mengecualikan daripada bulu atau rambut bangkai pada perkataannya illal adamiyah, kecuali al-adami, yaitu anak Adam atau manusia. Maksudnya adalah fa inna sya'rahu tahirun. Sesungguhnya rambutnya, bulunya itu tahir, suci. Kamaitatihi, sebagaimana sucinya mayitnya atau jasadnya. Nah, ini wadah ya. Faslun jadid. Tafadhal, atau hunaka ghairuhu man yaqra? Ada selain antum yang ingin baca? Kalau tidak ada, lanjut saja. Ada? Abu Zaki buka mikrofon. Ada? Kayaknya
Ana Ustaz, insyaallah. Silakan Irwan Al-Bantani. Nah, Dari Banten. nah Ustaz. Tadi Muhammad Ilham Zulfa dari mana tadi? Saya dari Cilacap, Ustaz. Oh, Cilacap, Masya Allah. Baik, tafadhal Irwan. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Taib. Hasan, tabarakallah fiik. Faslun. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Abu Syuja' al-Asfahani. Faslun. Pasal pembahasan fi bayani pada penjelasan ma yahrumu apa yang haram isti'maluhu. Apa yang diharamkan penggunaannya. Ingat, ma yahrumu isti'maluhu. Yang haram adalah penggunaannya, bukan barangnya. Ya, kan beda. Haram barangnya atau ainnya atau haram penggunaannya. Yang diharamkan di sini akan dijelaskan adalah diharamkan penggunaannya. Minal awani, daripada bejana-bejana. Jadi ada bejana-bejana yang diharamkan penggunaannya. Adapun bejananya mengikut daripada wala yajuzu isti'malu. Bukan wala yajuz isti'malu. Bentar. Ma yahrum isti'maluhu, diharamkan penggunaannya daripada bejana-bejana ini, wa ma yajuzu, dan apa saja yang boleh. Jadi penjelasan penggunaan yang diharamkan daripada jenis-jenis bejana dan apa saja yang boleh. Kemudian beliau mengatakan wala yajuzu isti'malul awani dzahabi wal fiddati, dan tidak dibolehkan penggunaan bejana-bejana emas dan perak. Bejana-bejana dari emas dan perak tidak boleh digunakan. Ya. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh penggunaan selain daripada keduanya, yaitu emas dan perak, dari jenis-jenis bejana. Nah, wasil qiraah di bawahnya ya, sini. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Wa bada bil awwali faqal wala yajuzu fi ghairi daruratin lirajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani adz-dzahabi wal fiddati la fi aklin wala fi syurbin wala fi ghairihima wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil asah wa yahrumu aidan al-ina'u al-matliu bi dhahabin aw fiddatin in hasala min at-tila'i syai'un bi'ardihi 'ala an-nar wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddah min al-awani an-nafisah ka ina'i yaqut. Baik, ahsan. Faslun. Sekarang kita baca Fathun Qarib. Fathul Qaribil Mujib. Faslun, pembahasan pasal fi bayani ma yahrumul isti'malu, pada penjelasan apa yang diharamkan penggunaannya daripada minal awani, daripada bejana-bejana, wa ma yahrum, wa ma yajuz, ya, dan apa yang boleh. Wa bada'a bil awwal, dan beliau yaitu Abu Syuja' al-Asfahani memulai pada yang pertama. Faqal, kemudian dia mengatakan wala yajuzu fi ghairi daruratin, dan tidak dibolehkan pada keadaan yang tidak darurat. Tidak dibolehkan pada keadaan darurat. Mengapa beliau mengatakan darurat di sini? Karena kalau darurat itu
boleh kita menggunakan sesuatu yang diharamkan dalam kaidah al-fiqhiyah ad-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Apa itu darurat? Misalnya nyawa seorang terancam karena tidak menggunakan hal itu, maka itu masuk dalam kategori darurah. Ya. Wala yajuzu fi ghairi daruratin. Tidak dibolehkan pada keadaan yang tidak darurat bagi seorang lelaki atau imra'atin atau perempuan. Apa yang diharamkan? Isti'malu syai'in. Penggunaan sesuatu min awani zahabi wal fiddah, dari bejana-bejana emas ataupun perak. Naam. La fi aklin, tidak pada pemakaian untuk makan, untuk dijadikan sebagai tempat makan, wala fi syurbin, dan juga tidak dibolehkan digunakan untuk minum. Wala fi ghairihima, dan juga tidak dibolehkan selain makan dan minum. Jadi baik makan, minum, atau selain makan minum, itu dilarang penggunaannya. Bejana dari emas dan perak. Misalnya digunakan untuk apa? Digunakan untuk tempat jualan misalnya. Ya, atau tempat apa saja ya selain makan dan minum. Zahir dari perkataan beliau di sini. Ya. Bejana dari emas dan perak. Ada yang menyebutkan illah. Ada yang menyebutkan, para ulama menyebut illah di sini. Kenapa dilarang penggunaannya? Karena ya di antara sebabnya adalah karena itu termasuk perbuatan orang-orang musyrikun, ya, orang-orang musyrikun yang berbangga-bangga dengan emas dan perak, termasuk perbuatan khuyala, perbuatan orang-orang yang menyombongkan diri. Banyak illah yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga yang menyebutkan bahwa karena hal itu adalah pakaian kaum mukminin di akhirat. Ya, makanya di dunia kita tidak boleh menggunakan seperti itu karena disiapkan untuk di akhirat. Pertanyaannya, kalau bagaimana dengan perhiasan? Ya, perhiasan kan bukan bejana. Yang dibahas di sini adalah bejana. Ya, bukan anting, bukan kalung, bukan gelang. Ya, bagi perempuan dibolehkan. Ya, kalau laki-laki kan diharamkan menggunakan emas. Nah, dan sekarang sudah banyak penelitian yang menyebutkan apa sebabnya. Ternyata ada fakta-fakta ilmiah di dalamnya. Ya, di antaranya emas itu tidak cocok digunakan oleh laki-laki karena ada sesuatu atau ada zat kimia yang keluar dari emas itu yang bisa memudaratkan badan laki-laki karena dia tidak mempunyai kebiasaan seperti wanita. Kalau wanita ada pengeluaran darah dari tubuhnya setiap bulannya, itu haid. Maka dia dibolehkan menggunakan emas. Itu ada penelitian, pembuktian para ilmuwan tentang emas. Baru dibuktikan orang-orang sekarang. Dalam syariat kita, walaupun Nabi SAW tidak menjelaskan illahnya, namun semua larangan dan perintah dalam syariat ada maslahat di dalamnya. Maslahat jika ada perintah dan ada mudarat jika ada larangan. Maka kita sebagai orang beriman, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan taat, ulima sababuhu au illatuhu au lam yu'lam.
diketahui illahnya, sebab larangan itu atau sebab perintah itu atau tidak diketahui. Ya, dengan keyakinan bahwa syariat Allah SWT adalah baik untuk kita. Nah, di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau mengatakan, wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil asahhi. Dan sebagaimana diharamkan penggunaannya apa yang telah disebutkan, yaitu penggunaan bejana dari emas dan perak, yahrumu ittikhadhuhu, juga diharamkan penggunaannya min ghairi isti'malin, ya. Yahrumu ittikhadhuhu, diharamkan. Ittikhad ini sama dengan isti'mal, ya. Diharamkan ittikhadhuhu, diharamkan menjadikannya min ghairi isti'malin fil asahhi, tanpa menggunakannya. Apa maksudnya ini? Ya. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira, sebagaimana diharamkan penggunaan bejana ini untuk makan dan minum, ya, juga diharamkan penggunaannya, ya, min ghairi isti'malin fil asahhi, tanpa menggunakan menurut pendapat yang lebih sahih. Yang zahir daripada perkataan ini adalah bahwasanya bejana dari emas dan perak ini diharamkan digunakan untuk makan dan minum. Begitupun diharamkan, ya, yahrum ittikhadhuhu min ghairi isti'malin, diharamkan menggunakan dari selain makan dan minum. Wallahu a'lam. Baik. Wa yahrumu aidan, dan diharamkan juga al-ina'u, bejana, al-matliyu bi dhahabin aw fiddah, bejana yang dicat atau dilapisi dengan emas atau perak. Bejananya asalnya adalah misalnya tembaga, ya, tembaga. Itu bejananya tembaga, tapi dicat atau dilapisi bagian luarnya dengan emas dan perak. Itu diharamkan. Ya, diharamkan, sama. Nah, au in hasala min at-tila'i syai'un bi'aradihi 'ala an-nar. Jika, ini syaratnya. Ini yang syarat diharamkannya bejana yang dicat dengan emas dan perak adalah in hasala min at-tila'i, jika terjadi dari proses pengecatan ini syai'un bi'aradihi 'ala an-nar, yaitu prosesnya dengan dibakar atau dipanggang atau dimasukkan ke dalam api. Kalau tidak diproses seperti itu, misalnya ada emas yang bentuknya cair dicat, ya, zahir dari perkataan ini tidak diharamkan. Ya, kalau ada proses, ya, ditaruh di atas api, kemudian dituangkan lah cairan emas itu sehingga atau perak, sehingga terbungkuslah bejana itu dari emas atau dari emas, maka itu yang tidak dibolehkan. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima, dan boleh penggunaan bejana selain keduanya, selain emas dan perak. Yaitu maksudnya adalah ghairi dzahabi wal fiddah, selain daripada emas dan perak. Minal awani an-nafisa, yang tergolong bejana-bejana yang mahal dan mungkin lebih mahal daripada emas dan perak. Seperti apa? Ka'ina'i yakut,
Seperti bejana yakut, batu mulia, permata. Misalnya ada bejana tapi terbuat dari permata. Itu boleh, ya. Walaupun harganya lebih mahal daripada emas dan perak. Jadi illah diharamkannya di sini bukan harganya yang mahal. Nah, tapi ada hikmah yang lain. Di antaranya hikmah itu yang kita sebutkan tadi adalah ya wallahu alam, karena ada zat yang keluar dari emas dan perak ini yang bisa membahayakan tubuh manusia. Ya, silakan mungkin yang punya kapasitas untuk meneliti ini silakan. Tapi kalau yakut misalnya, nah, seperti batu permata yang dibuat bejana, dipakai makan, itu boleh-boleh saja. Nah, tafadhal, wasil al-qira'ah. Tafadhal ya Irwan. Na'am. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa yahrumul ina'u al-mudabbabu bidobati fiddatin kabiratin urfan lizinatin fa in kanat kabiratan lihajatin jaza ma'al karahah au saghiratan urfan lizinatin kurihat au lihajatin fala tukrahu amma dabbatu dhahabi fatahrumu mutlaqan kama sahahahu Nawawi. Baik, Hasan. Kemudian berkata Asy-Syarih, qala asy-syarihu wa yahrumul ina'u al-mudabbabu bi dabbati fiddatin kabiratin urfan lizinatin. Dan diharamkan bejana al-mudabbab. Al-mudabbab ini kalau orang mengatakan dabbabal khashaba wa nahwahu albasahu al-hadida wa nahwah, yaitu memakaikan besi dan semacamnya. Misalnya kalau ada kayu, ya, kemudian kita dabbab misalnya, kita pakaikan besi. Ya, mungkin untuk menguatkan atau di apa. Ya. Jadi al-ina al-mudabbab ini adalah yang dipakaikan, ya, dipakaikan perak. Ya, kalau yang al-matli itu kan dicat, ya. Kalau al-mudabbab ini dipakaikan apakah dengan sebagiannya saja, ya, sebagiannya saja dipakaikan perak di situ untuk menghiasi misalnya, ya, atau untuk menguatkan atau apa sajalah, ya, biasanya digunakan untuk sebagai zinah, ya. Bidabbati fiddatin, dengan pakaian perak yang besar, yang kapasitasnya besar, jadi yang ditambahkan pada bejana itu, bejana biasa, apakah dari besi atau stainless, ditambah perak, dan tambahan perak itu lebih bentuknya besar. Orfan, ya, menurut orf kebiasaan manusia. Jadi orang di situ mengatakan ini banyak ini anunya, banyak ini peraknya. Ya, menurut kebiasaan masyarakat tertentu. Karena orf masyarakat tertentu berbeda-beda. Bisa jadi itu orang-orang di Afrika misalnya mengatakan itu biasa-biasa saja, udah biasa kita di sini. Itu sedikit itu. Tapi kita mengatakan itu banyak, ya. Dengan maksud apa? Ditaruh dabbah. Dabbah itu adalah untuk zina. Ya. Untuk perhiasan. Untuk perhiasan. Ini maksudnya ya haram, diharamkan bejana yang dipakaikan perak yang jumlah besar, jumlah banyak, ya, menurut uruf, menurut kebiasaan manusia. Jadi banyaknya itu dikembalikan kepada uruf, ya, kebiasaan manusia, yang dianggap banyak atau tidak.
Dengan maksud untuk perhiasan, menghiasi bejana tersebut. Ya, ini banyak terjadi pada orang-orang yang dulu itu orang-orang yang punya katakanlah berdarah biru, dia nggak mau makan kalau nggak ada seperti itu. Ya, jadi ada hiasan peraknya, ada hiasan emasnya. Ya tafakhur, ya untuk berbangga-bangga. Nah, sebagian tempat ada yang seperti itu. Nah, jadi itu diharamkan. Fa in kanat kabiratan lihajatin jaza ma'al karaha. Jika fiddah atau perak itu banyak atau besar karena ada hajat, ada kebutuhan, ada kepentingan, bukan untuk berhias, bukan untuk perhiasan, maka dibolehkan. Boleh ma'al karaha, tapi disertai karaha, dibenci. Maksudnya makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Jadi kalau takbir para ulama mengatakan jaza ma'al karaha, ya itu boleh, tapi makruh. Apa makruh? Ya, makruh adalah kalau kita lakukan tidak mendapatkan iqab, tidak mendapatkan dosa dan hukuman, tapi kalau ditinggalkan itu mendapat pahala. Itu makruh namanya, al-karaha, majaza ma'al karaha, dibolehkan tapi dibenci. Nah, au saghiratan urfan li zinatin kurihat. Atau peraknya itu kecil, ya, kuantitasnya, jumlahnya kecil, menurut uruf, menurut kebiasaan adat istiadat masyarakat tertentu. Tapi untuk maksud bukan untuk hajah, ada keperluan di situ, tidak ada kebutuhan di situ, tapi untuk perhiasan saja, maka kurihat, maka dibenci. Nah, kalau ulama mengatakan kurihat bukan makruh maksudnya di sini, tapi diharamkan. Ya, kurihat. Kalau di sini jaza ma'al karaha itu makruh maksudnya. Tapi kalau kurihat itu sama maknanya dengan haram. Ya. Wa yuhramu, kadang-kadang para ulama itu mengtakbirkan, mengungkapkan haram itu wa yuhramu atau haramun atau kurihat. Kurihat maksudnya adalah diharamkan, ya, bukan makruh, ya. Tapi haram hukumnya, yaitu kalau dilaksanakan dapat iqab atau dosa, kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Nah, jadi walaupun kecil perak itu, ya, menurut adat kebiasaan orang-orang tertentu, tapi karena maksud perhiasan bukan ada keperluan di situ, maka tetap haram. Au lihajatin fala tukrah, atau sedikit peraknya tapi karena ada hajat, ada keperluan, ya, maka tidak diharamkan. Fala tukrah, ya, tidak diharamkan, tidak dibenci. Tukrah di sini tidak diharamkan. Nah, amma dhabbatuz zahabi fatahrumu mutlaqan kama sahhahahu Nawawi rahimahullah taala. Adapun memakaikan emas pada bejana, ya, maka itu diharamkan secara mutlak, tidak ada pengecualian, tidak ada embel-embelnya. Asal ada, ya, dipakaikan emas di situ, baik untuk perhiasan atau untuk hajat, tetap haram. Itu maksudnya mutlakan, ya, tidak ada perincian. Sebagaimana yang telah disahihkan oleh An-Nawawi. Jadi ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Taib, faslu fi isti'malis alatis siwak, insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pada pembahasan al-awani saja dulu, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan lil qurra wa lil qari'ain.
Ya, mungkin ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Zaki Ustadz, Ana di NTT ini, di Kupang NTT. Oh, Masya Allah. Marhaban bikum Abu Zaki. NTT. Alhamdulillah. Ini Ustadz, ini pertanyaannya mengenai tema ini atau yang lain Ustadz? Ya, boleh juga yang lain. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, ya kita tangguhkan. Nah, ini Ustadz, di daerah NTT sini biasanya kan banyak sekali anjing-anjing yang berkeliaran Ustadz. Iya. Nah, kadang kita bertamu di orang-orang Nasrani. Iya. Kita disuguhi dengan minuman, kopi, kadang makanan, kadang yang lain. Nah, pertanyaannya, di situ dia memelihara anjing. Iya. Bolehkah kita minum ataupun makan makanan dari mereka yang notabene mereka itu banyak anjingnya di rumahnya gitu, Ustaz? Iya. Baik, itu aja. Baik, jazakallah khair. Bismillah, salatu wassalamu Rasulillah wa ba'd. Makan di tempat orang yang memelihara anjing. Baik. Pertama, perlu kita ketahui bahwa syariat kita ya mengatur dalam masalah ini tentang memelihara anjing. Jadi kaum muslimin diharamkan bagi dia untuk memelihara anjing kalau bukan karena hajat, ada keperluan di dalamnya. Ada uzur yang dibolehkan seseorang memelihara anjing. Pertama, lil hirasati, untuk menjadikan dia penjaga. Jadi kalau seperti bapak-bapak polisi yang misalnya untuk mendeteksi narkoba atau mendeteksi mengejar para teroris, ya itu dibolehkan karena ada hajat lil hirasah. Atau dulu orang-orang dulu menggunakannya sebagai lirri'aya lirru'at, untuk mengembala, untuk menjaga domba-domba dari serangan serigala, maka itu dibolehkan. Jika tidak pada rukhsah-rukhsah yang seperti ini, maka diharamkan. Bahkan ada ancaman yang disebutkan Nabi SAW bahwa orang yang memelihara anjing itu akan berkurang ya pahalanya setiap harinya ketika dia memelihara anjing di rumahnya tanpa ada rukhsah. Nah, kemudian permasalahan jika kita bertamu di tempat orang yang memelihara anjing tersebut, katakanlah orang Nasrani yang tidak memperhatikan masalah-masalah tersebut, kemudian disuguhi makanan, apakah boleh memakannya? Ini dikembalikan kepada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang diyakini itu tidak akan hilang karena keraguan-raguan. Maksudnya apa? Jika Bapak meyakini bahwa itu ada sentuhan daripada binatang najis tersebut, maka jangan. Ya. Kalau yakin, ya, tidak atau yakin akan tersentuh dengan anjing, maka jangan. Tapi kalau ya tidak yakin atau tidak meyakini dengan beberapa ada qarina, maka jadi kalau bisa dipastikan tidak ada campur tangan daripada
anjing tersebut, misalnya ya ada qarina misalnya, yang menjadi pelayannya adalah orang muslim atau orang yang terbiasa melayani orang muslim yang mengetahui aturan-aturan makan dan minum orang muslim, atau dapurnya itu tidak keluar masuk anjingnya, maka itu bisa dipastikan bahwa itu tidak bercampur dengan sesuatu yang najis. Ya. Lakin al-ahwat, ya, lebih hati-hatinya jika kita menyaksikan anjingnya itu lalu lalang masuk keluar masuk di rumahnya, maka lebih hati-hatinya itu meninggalkan, ya. Tidak menyentuh hal tersebut karena itu qarinah, ya. Itu qarinah. Apalagi binatang yang seperti ini, dia kemana saja dia menjilat kiri kanan. Tapi kalau kita melihat, kita bertamu di rumahnya, dia melihara anjing, tapi anjingnya tidak masuk dalam rumahnya, dia taruh di luar, kemudian diikat dengan rantai, kan ada yang seperti itu. Dia piara anjing, ya, orang Nasrani ini, dia piara anjing, tapi dia taruh di depan rumahnya, diikat. Nah, kalau kita lihat seperti itu, berarti kita bisa pastikan itu tidak akan bercampur dengan sesuatu yang najis makanannya. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu Pak Abazaki, barakallahu fiik. Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz. Oh iya, barakallahu fiik. Ada satu lagi Ustaz ini. Ada satu lagi ini yang alam Ustaz. Iya. Jadi ketika saya bertamu di tempat-tempat orang-orang Nasrani di sini Ustaz. Iya. Kadang kita tidak sengaja anjing itu menjilat celana kita. Nah, pertanyaannya kalau kena tangan sih kita kan cuci 7 kali nih. Iya. Dengan dicampur dengan tangan. Tapi kalau pakaian itu apakah harus dengan 7 kali atau hanya direndam aja, Ustaz? Sama. Cara penyuciannya itu adalah dengan mensucikan, ya, sama dengan mensucikan kena tangan, ya, di 7 kali tanah, kemudian 1 kali air. Oh, sama. Ya, sama cara penyuciannya. Nah, barakallahu fiik. Nanti insya Allah akan datang nanti pembahasan tentang su'rul hayawan ghairu ma'kul lahmi, yaitu bekas minum atau air liur binatang yang tidak dimakan dagingnya atau yang diharamkan, najis. Nah, insya Allah, barakallahu fiik. Okay. Al-akharun, cukup mungkin ya. Insya Allah jika ada yang muncul pertanyaan bisa kita bahas. Nanti bisa juga ditanyakan di channel YouTube nanti insya Allah, channel YouTube Syukri Al-Mandari Official. Nanti kita upload kajiannya insya Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Wa nas'alullaha azza wa jalla an yamunna alaina ilman nafi'an. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membuahkan amal dan membuahkan tawadhu' dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dumtum fi khairin, semoga senantiasa sehat selalu. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.